Pada otak kita terdapat miliaran neuron yang saling terhubung satu sama lain. Ini adalah myelin sheath yang mengantarkan sinyal ketika kita berpikir. Semakin tebal myelin sheath, semakin cepat pula proses belajar dan berpikir kita. Dan myelin sheath dapat semakin tebal apabila kita semakin sering melatih otak kita. Dan ini adalah sinapsis, terjadinya hubungan antara satu neuron dengan yang lainnya. Menurut Bedele, inference adalah penjelasan tentang mengapa kita lupa dalam ingatan jangka panjang kita, yaitu karena ingatan terganggu oleh ingatan yang lain. Sedangkan retroaktif inference terjadi karena kita lupa pada apa yang sebelumnya kita pelajari karena mempelajari hal yang baru. Dengan kata lain, ingatan tentang hal yang baru mengganggu ingatan kita tentang hal yang lama. Ini biasanya terjadi karena ada suatu kemiripan. Ambillah contoh kita mempelajari tentang teori Adler. Kemudian kita belajar lagi tentang teori Allport. Karena nama kedua tokoh ini ada kemiripan, maka kita lupa pada teori Adler dan hanya mengingat teori Allport. Inilah yang disebut dengan ingatan akan hal yang baru mengganggu ingatan akan hal yang lama. Dengan demikian, yang kita ingat hanyalah teori Allport. Dalam jurnal yang berjudul Reducing Retroactive Inference and Inference Analysis yang ditulis oleh Gordon H. Bower, dikatakan bahwa when the category of the stimulus word predicted its response word category and the response was relatively unique within its category, learning was extremely rapid, and negative transfer and retroactive inference were negligible. Jadi intinya, kita harus mencari kata kunci yang unik untuk setiap kategorinya. Kembali kepada contoh teori Adler dan teori Allport. Kita harus mencari kata kunci untuk setiap kategori ini. Misalnya dari Adler, kata kuncinya adalah inferiority, dan Allport, kata kuncinya adalah trait. Dengan membuat kata kunci ini memudahkan kita untuk membedakan kedua teori ini di dalam ingatan kita, sehingga kita dapat mengingat kedua-duanya